Halo guys, kembali lagi bersama gue Lover di konten unboxing. Barang apa yang akan kita unboxing hari ini? Langsung aja kita unboxing sama-sama. Oke guys, jadi barangnya kali ini udah ada di depan gue guys. So, langsung aja kita unboxing bareng-bareng ya guys. Jadi barang ini baru aja gue beli di toko online. Seperti biasa ya guys ya. Pokoknya semua barang-barang yang gue cari selalu belinya di toko online ya guys. Karena zaman sekarang tuh apa-apa udah serba online. Selain lebih praktis, hemat waktu, dan kalau dipikir-pikir hemat ongkos juga guys gitu. Kalau kita beli pakai SMD dibanding kita harus keluar bensin ke lokasinya, belum masih mesti cari tokonya lagi. Nah itu yang cukup memakan waktu dan membuang tenaga dan juga buang-buang bensin ya guys gitu. Jadi sebenarnya memang belanja online itu bisa dibilang cukup membantu dan cukup menghemat. Oke. Jadi barangnya sudah dibuka ya guys, kita buang dulu. Oke guys, jadi di depan gue ini ada dua barang. Dan yang pertama ini adalah tempered glass. Mungkin yang ini gue akan bahas terlalu banyak ya, karena memang ini cuma tempered glass dari merek Kingma. Ini gue beli untuk action cam gue supaya ya melindungi kacanya aja sih guys. Karena meskipun action cam ya tetap harus ada perlindungan ekstra ya guys gitu. So gue beli tempered glass dari Kingma. Nah, barang kedua yang akan gue unboxing adalah ini guys. Ulanzi VL49 RGB. Meskipun kecil, tapi kualitasnya nggak main-main loh guys. Gitu. Makanya bisa gue bilang ini tuh kecil-kecil cabai rawit loh guys. Oke, tanpa banyak basa-basi langsung aja kita buka ya guys. Jadi di bagian depan itu kalian bisa lihat cuma ada tulisan Ulanzi VL49 RGB Mini LED Video Light. Di bagian depannya ada gambar lampunya, kemudian di bagian samping itu ada keterangan untuk tingkat kecerahan 2500K sampai 9000K, kemudian ada kapasitas baterai 2000 mAh, ada keterangan RGB, terus kemudian portable, jadi ini ada magnetnya, di sini ada lambang magnetnya guys, nanti kalian bisa lihat. Kemudian ada 13 macam light effect. Di bagian sampingnya Ulanzi doang. Kemudian di bagian samping sini itu ada keterangan. Ini guys, gue kasih lihat dulu. Nah, nanti akan gue bacain. Jadi ada keterangan kalau temperatur 2500 sampai 9000. Number of LED-nya 60 piece. Wow. CRI itu apa ya? Gue lupa namanya. Pokoknya tingkat kecerahan dari lampunya ya guys. Itu 95 plus, jadi semakin tinggi nilai CRI itu semakin natural juga warna yang dihasilkan gitu guys. Kemudian ada bin angle 60 degree, brightness 8000 lux, lightning distance 5 meter atau jarak cahayanya kayaknya guys. Baterai 2000 mAh, baterai working time 2 jam max output, 10 jam low output, powernya 6 watt. Wih, kecil-kecil 6 watt loh guys. Kemudian di samping sini ada tulisan Vlog Now with Ulanzi. Jadi memang produk-produk Ulanzi ini memang cocok banget sih guys untuk ngevlog. Karena gue beli ini pun juga memang tujuannya untuk pencahayaan saat kita ngevlog. Dan di bagian belakang cuma ada keterangan apa ya, Ulanzi, ada barcode, dan ada ya alamat pabriknya lah guys ya. Nih. Gitu. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita buka ya guys. Mungkin bukan buka kayak gini guys biar kelihatan. Jadi di dalam boxnya cuma ada ini satu lampu, dan yang kedua ini guys kabel charging dari USB E ke USB C. Kemudian silika gel, ya, sertifikat ala-ala, dan juga ada manual book. Oke, kita pinggirin dulu ya guys. Oke, kita pinggirin. Nah, ini dia aktor utamanya guys. Jeng jeng. Ini gue
pinggirin aja biar tidak merusak pemandangan. Ini guys. Jadi di bagian depan ya memang polos, cuman lampu doang. Terus di bagian belakangnya ini kalian bisa lihat. Ini ada layar kecil mungkin untuk keterangan dari gue dicoba sih kemarin gitu. Jadi ada keterangan mengenai persentase baterai, tingkat kecerahan. Terus ini kemudian ada tombol-tombol untuk mengatur, ada tombol yang paling ujung ini tombol power. Ini bukan bisa sih, tapi cara hidupinnya memang cuma digeser on off gitu ya. Terus kemudian ini untuk tombol modenya, tombol setup, tombol kedua nih guys. Jadi dari power on off, kemudian tombol setup, terus yang ketiga tombol untuk mengurangi kecerahan, dan yang ini untuk menambah kecerahan gitu. Jadi minus, plus, dan yang terakhir itu slot buat charging, slot Type C. Oke, jadi di bagian bawahnya ini ada tulisan Ulanzi VL49 RGB 2000 mAh dan magnetik. Mungkin cara nyobanya gimana ya magnetik ya? Ini magnet bukan ya kabelnya? Nah ini guys, tuh. Jadi memang ini magnetik ya guys, gitu. Jadi mungkin kalau kalian punya tripod yang dari besi, kalian tinggal tempelin aja guys, gitu, untuk membantu pencahayaan. Tapi sayangnya gue nggak punya tripod, jadi nggak bisa gue tes. Oke, di bagian atas ada cold shoe, ini guys, kalian bisa lihat. Di bagian samping juga ada. Di bagian sini juga ada. Jadi bisa dibilang apa ya, ini lampu itu punya slot yang cukup banyak gitu guys. Jadi misalkan kalian taruh ini kan karena konektor di bawahnya itu yang pakai pin. Jadi selain bisa dipasang di tripod yang ada pinnya, kemudian di samping sini kalian bisa taruh buat mikrofon. Kemudian di atas sini kalian bisa buat taruh apa lagi ya? Bisa taruh buat mungkin lampu tambahan. Dan di samping sini mungkin buat aksesoris apa lagi ya, gue nggak tahu ya guys, gitu. Tapi memang si lampu dari Ulanzi ini menyiapkan 3 cold shoe. Jadi seandainya kalian punya aksesoris bisa diselipin di sini guys, gitu. Oke, untuk konektor bawah udah gue kasih tahu. Jadi ini cuma tinggal diputer doang gitu ya. Nah, sayangnya gue nggak punya tripod jadi nggak bisa coba. Intinya sih ya samalah kayak konektor pada umumnya, yang konektor ulir kalian bisa lihat, tinggal diputar aja gitu guys. Oke, di bagian belakang yang tadi gue dijelasin, jadi langsung aja kita coba nyalain ya guys ya. Mungkin gue akan kurangin dulu ya tingkat kecerahannya dari, karena ini terang banget guys. Karena nanti gue silo kalau gue kasih lihat ke kalian untuk layarnya. Oke, ini mungkin gue akan nyalain dari 5% aja guys, gitu, supaya kalian juga bisa kelihatan. Ini lihat guys, 5%-nya segini guys. No. Nih guys, kalian bisa lihat di bagian belakangnya itu ada keterangan, sebentar gue lupa. Oh iya, ada keterangan baterai sama bukan tingkat kecerahan ya, kalau yang K itu apa ya? Pokoknya K-nya itu Kelvin. Jadi kalau ini tuh yang 5500K dan pokoknya dari 2000K sampai 9000K itu untuk warna kuning sampai putih gitu guys. Jadi apa ya? Kalau yang 2000 itu makin warm, kalau yang 9000 itu makin putih gitu guys. Ini mungkin gua akan coba aja guys. Gitu. Nah, ini sebentar. Nah, ini untuk ganti modenya guys yang gue bilang. Nah, itu. Ini untuk ganti mode. Ini guys, kalian bisa lihat. Ya guys. Gua kurangin dari nih. Ini kalau gue kurangin sampai 2000 ya guys, kita kurangin sampai 2000. Nah, ini paling kecil 2500 guys. Nah, 2500 warnanya kuning. Oh. Oke. Kalau semakin gue tambahin dia sampai 9000, itu warnanya akan semakin putih. Dan semakin biru sih kayaknya deh kalau 9000 ya. Nah, enggak, putih banget, nggak sampai biru. Ini guys, putih ya, gitu. Dan ini untuk tingkat kecerahan 4%. Ini guys. Oke, kalau gue coba terangin ya guys, mungkin gue nggak akan sorot ke mata gue karena silo.
sorry, pindahin dulu. Nah ini kalau 5% kita naikin terus ya guys sampai 100%. Nih guys, ini 100% ya guys. Oh, buset, terang banget ya. Oh, silo guys. Nih 9.000, 100%. Gitu. Oke, gue kecilin lagi karena silo banget. Mungkin gue akan coba di 5% aja ya biar nggak silo. Oke, 5% ya guys. Nah, yang tadi gue bilang, selain daripada untuk mengatur tingkat color temperatur ya, kalau nggak salah ya. Kalau untuk Kelvin itu ya bener color temperatur. Nah, cara untuk ganti jadi RGB-nya kalian cukup tahan di tombol kedua ini guys. Nih, tombol kedua ini yang di sebelah tombol on off, kita tahan. Nah, ini untuk ganti. Silo banget ya. Bentar, gue kurangin dulu guys. Jadi 5% lagi. Oke. 5 ya. Nah, ini guys. 5% ya. Jadi warna dihasilkan adalah warna ungu. Nah, cara pindahnya tinggal pencet tombol ini guys untuk geser. Jadi tadi tahan untuk ganti mode, kemudian pencet lagi untuk geser. Nah, guys, ini jadi ke sini. Nah, ini untuk mengatur warnanya guys gitu. Jadi ini kalau kalian mau kurangin, bentar. Ini tambahin, ini kurangin. Oke, ini kalau gue kurangin, nah warnanya akan berubah guys gitu. Tuh. Ini 259 warnanya udah agak biru ya. Mungkin kalian bisa lihat dari warna muka gue ya guys. Gitu. Nah, semakin biru, hijau. Nah, ini berubah jadi hijau, tadi hijau muda, hijau toska, terus kuning, makin lama makin orange, terus merah, silo, terus balik lagi ke ungu gitu guys. Oke, nah ini gue kasih lihat ke kalian ya. Jadi ini dari 293 gue naikin nih guys. Bentar, nggak PW banget megangnya. Ini guys. Oh. Jadi ini di warna, kalian bisa atur warna guys. Jadi bisa dibilang warnanya itu sangat banyak ya guys ya. Karena beda satu angka aja itu warnanya berubah gitu guys. Nah, ini untuk 15 warnanya beda lagi. Jadi dia makin lama makin pudar. Ini 19 warna kuning. Bukan kuning, masih orange ya, masih orange. Terus ini untuk 50 warnanya apa ya? Oh, kuning. 50 kuning. Ini makin lama makin hijau. Nanti habis ini biru kayaknya ya. Habis hijau biru ya. Nah, biru 150 biru. Terus berubah lagi sampai, nah ini makin biru ya, tadi toska, terus biru. Habis ini mungkin ungu. Di 300 itu ungu ya. Nah, terus sampai warnanya merah gitu. Ya, dan nanti ngulang lagi terus gitu. Kalian tinggal tambahin atau kurangin angkanya gitu guys untuk pilih warna sesuai kemauan kalian gitu. Oke, nah ini untuk tingkat kecerahannya juga bisa diatur guys gitu. Jadi merahnya pun, bukan merahnya doang, maksudnya untuk pilihan RGB-nya pun tetap bisa diatur warnanya guys gitu. Sampai 100%, yang tadi gue kasih lihat itu 10. Ini bisa sampai 100 juga guys. No. Intinya ini terang banget guys, ini baru 50. Gitu. Oke, gue kurangin lagi. Karena gue masih mau kasih lihat satu fitur lagi guys gitu. Jadi kan dibilang kalau nggak salah ada 13 macam light effect ya guys. Oke, ini gue bikin 3% aja. Nah guys, cara ganti modenya balik lagi di tombol kedua. Kita tahan lagi. Nah, ini itu HSI Fast. Jadi ini warnanya berubah-berubah guys. Gitu, kalau kalian bisa lihat. Dia kayak apa ya? Intinya warnanya muter-muter terus gitu guys. Jadi dari warna kuning ke hijau ke biru terus. Nah ini temponya lumayan cepat guys gitu karena bangku meja gue geser ya ngomong. Guys. Nah, lampunya ganti-ganti terus. Kemudian gue ganti lagi silo, tahan lagi. Nah ini mode berikutnya. Oh ini balik ke sorry salah bentar. Oh ini scene-nya bentar. Oh iya ya.
sorry, bukan pencet tombol mode tapi pencet yang arah ini guys, yang tombol ketiga sama tombol keempat untuk ganti-ganti. Ini yang tadi HSI fast, kalau gue ganti jadi RGB strobe, mungkin ini ya sama kayak tadi, lampunya rotasi tapi lebih cepet ya guys, gitu. Ini guys, ada tulisannya scene 10 gitu. Nah kemudian gue ganti lagi, ini red flash, jadi kedip-kedip lampu merah. Ini mode ke-11, mode ke-12 green flash, mode ke-13 blue flash. Nah mode ke-1 biru merah kedip-kedipnya gitu guys. Mungkin ini cocok untuk scene kalau kalian mau bikin animasi polisi dan sebagainya lah ya. Gue juga kurang paham. Terus yang kedua ambulans. Nah gue bingung ambulans kenapa putih ya? Putih biru. Oke, gue nggak tahu kenapa ambulans putih biru, karena setahu gue ambulans juga merah biru. Merah doang malah ya. Di mobil ambulans tuh yang lampu atasnya merah doang setahu gue. Kemudian yang ketiga fire engine. Fire engine itu, nah ini merah kedip-kedip sama putih. Nah, fire engine. Kemudian yang keempat emergency itu kuning. Gue juga belum pernah nyoba-nyoba nih guys. Emergency itu kuning kedip-kedip. Yang kelima fireworks, kembang api. Ini hampir sama sama yang tadi ya guys, sama yang RGB apa itu tadi namanya, yang ke-9. Oke, ini fireworks. Ini TV. Nah, gue nggak tahu nih TV maksudnya. Mode TV itu apa ya? Putih doang, tapi kedip-kedip sih. Oh, ngeredup terus terang. No. Ini gue nggak ngerti fungsi untuk apa nih kalau TV. Kita gunain, maksudnya bukan nggak ngerti sih, kita gunainnya pas kapan gitu. Butuh lampu kedip-kedip gini. Nah, yang ini party. Kalau party warna hijau, biru lagi. Oh, tadi Tosca biru, ungu, pink ya, pink, ungu, merah. Sama sih sebenarnya kayak tadi, cuman lebih lambat aja ya. Kemudian nih HSI slow. Oh, kalau ini sebenarnya kalau tadi itu beda sama party atau sama yang sebelumnya itu, lampunya gantinya patah ya guys. Jadi habis merah, tek langsung hijau, tek langsung kuning, tek langsung oranye gitu. Kalau ini enggak. Ini HSI itu dia kayak muter gitu guys lampu, tapi berubahnya tuh pelan-pelan halus gitu guys. Jadi dari kuning makin terang ke kuning. Dari oranye makin terang ke kuning terus agak sedikit gelap ke hijau biasanya ke biru gitu. Jadi rotasinya tuh lebih halus gitu. Nah, ini yang slow-nya. Balik lagi yang terakhir tadi yang udah kita coba itu fast, HSI fast. Jadi dia rotasinya lebih cepat gitu. Oke, itu untuk fitur-fiturnya. Jadi gue balik lagi dulu, ganti ke mode color temperature yang putih. Nah, fungsinya ini selain untuk ngevlog ya, biasanya kalau kalian buat ngevlog gitu kan, kalian mungkin kalau udah nonton video gue sebelumnya, nanti gue taruh di sini. Jadi gue beli tripod itu yang ada cold shoe-nya. Nah, nanti untuk cold shoe-nya itu bisa gue pasangin si lampu ini guys, gitu. Gue taruh di samping, di atasnya kamera. Nah, jadi kalau ngevlog gue punya pencahayaan atau bisa dibilang key light gitu guys. Dan kalau di dalam, bukan di dalam, ya benar di dalam ruangan atau di dalam kondisi gelap, gue tetap punya pencahayaan yang cukup guys gitu. Dengan 5% aja gue bisa dapet cukup cahaya lah gitu. Jadi nggak, gambar atau video yang dihasilkan itu nggak noise gitu. Nah ini kalau 5%, jadi misalkan masih kurang terang yang tadi gue bilang, kita naikin aja ke ke 20%-nya kali ya, 30 udah cukup banget ya kan gitu. Jadi ini bisa buat key light, atau bisa juga seperti yang gue lihat di para youtuber itu, bisa dijadikan sebagai kicker light. Kicker light itu posisinya ada di belakang kalau nggak salah deh, kalau nggak salah ya, atau bisa dibilang background light lah. Dan cocoknya itu kalau untuk background mungkin kita ganti ke warna pink ya guys ya. Kita coba seperti lampu gue di belakang nih guys. Ini kan pink ya, kurang terang pinknya. Kita bikin terang pinknya. Bentar, kita setting dulu untuk lampunya. Pink, mana pink? Pink atau ungu ya guys ya. Coba bentar, gue setting dulu. Mana ungu? Ungu, mana ungu? Nah ini ungu ya, ungu keping-pingan. Oke, kita terangin.
Kita terangin sampai 100 guys. Nah, posisi itu di belakang sini guys. Gitu. Kok di belakang sini? Di ini guys. Nah, jadi ngasilin efek yang apa ya? Sebenarnya kalau lebih bagusnya sih kalau pakai, nggak terlalu kelihatan, bentar guys. Bagusnya itu kalau pakai tripod gitu guys. Ini mungkin lampunya masih kalah sama lampu studio gua gitu guys. Tapi intinya ini karena terlalu deket sih susah ya posisinya. Nah kira-kira kayak gini guys. Makanya gue bilang perlu tripod itu buat bisa ngatur posisi kemiringan ini guys, gitu. Jadi dipantulin kayak gini nih. Mana sih? Atau di sini nih, di sini nih. Bentar, gue taruh di sini ya. Taruh di pojok. Oke. Nah kalian bisa lihat ya, jadi kayak ada nambahin efek-efek lampu gitu lah ya guys, yang bikin suasananya lebih hidup aja sih gitu. Sebenarnya lebih bagus aja kalau pakai tripod sih guys. Pakai tripod terus kalian taruh di belakang sini nih guys. Nih kayak gini, kelihatan gak sih sebenarnya? Gue harus lihat kameranya nih. Nah ya kayak gini guys. Gitu. Mungkin bisa nyorot ke gue gak sih? Kelihatan gak ya? Nah gini guys, di sini nih. Aduh, mana ya? Ntar gue harus agak sedikit majuan. Ini karena sofanya agak miring guys, jadi nggak terlalu kelihatan ya. Itu, nah mungkin kalian bisa lihat ya. Gue udah agak silo sih guys. Inti di sini kelihatan ada lampunya gitu kan. Jadi apa ya, nambahin efek-efek yang kelihatan lebih hidup aja lah guys gitu. Jadi untuk mempercantik aja sih kalau kicker light ya gitu. Harusnya bagusnya itu dia pakai tripod, taruh di belakang kita, terus ditembak ke background yang agak ke atas gitu. Jadi belakangnya ini warnanya agak ungu-ungu gitu guys. Nah, cuman sayangnya tempat gue masih belum memadai, jadi mungkin nanti gue akan fungsiin sebagai apa ya, di sini kali ya. Gitu ya, buat pemanis aja gitu guys. Kelihatan gak sih? Nah gini guys, jadi kan di samping muka gue ini ada ungu-ungu gitu ya. Jadi ya biar kelihatan lebih hidup aja sih guys gitu. Jadi balik lagi guys, fungsinya itu selain buat key light saat kalian ngevlog gitu ya, kalau misalkan kalian pakai tongsis gitu, misalkan di dalam ruangan atau di kondisi outdoor tapi malam cahayanya kurang, kalau misalkan kalian nggak punya lampu ya, jadi hasilnya noise videonya. Nah jadi kalau pakai ini bantuan lampu bisa ditaruh di tongsis yang tadi gue bilang, atau tripod yang buat ngevlog yang seperti gue beli itu. Nah itu kalian bisa dapat pencahayaan lagi guys gitu. Dan warnanya tadi gue bilang karena si CRI-nya 95, jadi warna yang dihasilkan juga natural gitu guys, nggak lebay lah gitu. Itu kalau dijadiin key light. Tapi kalau kalian mau jadiin seperti ini, jadiin kicker light juga bisa, terutama buat kalian saat syuting di studio kalian gitu. Nah ini bikin ada efek-efek cahaya aja sih guys gitu. Jadi ya kelihatan lebih hidup lah gitu untuk video kalian gitu. Oh ya, mungkin sedikit tambahan, gue matiin dulu. Jadi di depannya ini dia ada diffuser. Jadi saat dijadikan key light pun dia juga nggak akan terlalu silo banget gitu guys. Ya yang penting diatur aja sih tingkat kecerahannya gitu, karena kalau sampai 100 ya tetap silo juga gitu. Tahu misalkan coba gue matiin ya, mungkin akan gue coba matiin sebentar guys lampu utama gue. Coba kalau kita jadiin key light beneran, sebentar. Oke, ini lampu studionya udah gue matiin. Jadi sekarang kita mau coba lampu kecil ini kita jadiin key light ya guys. Kita start dari 2500 Kelvin dulu. Untuk kalau temperaturnya, nah ini agak kuning ya gitu. Mungkin ini cocok untuk bikin konten kalau kalian lagi di daerah pedesaan. Lampunya kuning-kuning gitu ya guys. Oke. Nah ini lanjut kalau kita mungkin di 5500 ya guys. 5500 itu mungkin agak tengah-tengah. Kalau di bohlam itu mungkin istilahnya warm white.
Ini 5.500. Nah, kalian bisa lihat masih agak kuning, tapi udah cukup oke sih. Jadi putih ke kuning-kuningan. Dan yang terakhir, kalau kita coba jadiin kilat dengan warna putih di 9000 Kelvin. Nah, ini guys. Oke, kalian mungkin bisa lihat warna yang dihasilkan itu cukup natural, kelihatan dari warna kulit gua. Nggak akan pucat, tapi juga nggak akan terlalu putih, dan nggak akan terlalu kuning juga gitu guys. Ini sih gue ngeliat dari kamera ya, warnanya cukup natural guys. Nah cuman kekurangannya kalau dibandingin lampu studio, nah ini dia kan karena jaraknya agak deket ya, jadi ada di belakang ada bayangan sini nih guys gitu. Nah, beda sama lampu studio yang gue punya gitu, nggak ngasilin bayangan karena dia ada diffusernya dua, ada grid line juga ya, ada harga ada barang lah ya guys. Tapi intinya untuk kebutuhan ngevlog ini lebih dari cukup sih guys gitu. Misalkan kalian di outdoor, yang tadi gue bilang dalam kondisi gelap, ini untuk meminimalisir adanya noise dari video vlog kalian gitu. Atau di indoor yang kurang cahaya, ini juga cukup banget gitu. Apalagi coba kita coba 100 ya. Coba kita coba 100 mungkin akan sangat-sangat terang sekali guys. Ini 70 ya deh ya. 70 kalian juga bisa lihat, buset. Terang banget ya. Oke, gue rasa cukup untuk pengujiannya. Oke guys, tadi kita udah coba dijadiin key light dan ternyata memang hasilnya cukup memuaskan. Baik dari tingkat kecerahan 5% aja juga udah terang banget ya. Apalagi tadi kita udah coba sampai 60%, itu udah lumayan silo banget gitu. Jadi memang makanya tadi gue bilang di awal, lampu ini tuh kecil-kecil cabai rawit gitu guys. Memang jangan dilihat dari ukuran yang kecil, tapi memang lampunya itu udah terang banget gitu. Udah sangat cukup untuk studio yang bisa dibilang mini kayak gue gini guys gitu. Atau bisa juga dijadiin kicker light seperti ini guys, jadi bikin suasana studio kalian itu saat konten terlihat lebih estetik lah gitu. Ya udah, untuk video hari ini gue rasa cukup sampai di sini review dan unboxing dari lampu Ulanzi VL49 RGB. Like kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa juga di-share ke teman kalian buat yang lagi nyari lampu untuk ngevlog ataupun lampu untuk mini studio kalian. Jangan lupa juga tulis di komen kira-kira barang apa lagi yang harus gue unboxing, ataupun kalau kalian ada pertanyaan seputar dari lampu Ulanzi ini guys. Dan yang terpenting jangan lupa di-subscribe ya guys. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Lover. Bye-bye.